Sayap-sayap patah, karya Khalil Gibran, bagian 3. Kekuasaan tangan takdir. Aku berada di Beirut pada musim semi yang penuh pesona. Bunga-bunga dan rerumputan hijau menghiasi taman di bulan April. Segala pesona keindahan itu bagaikan rahasia yang dikabarkan bumi kepada surga. Pohon apel dan badam berpakaian sutra putih menebarkan harum mewangi. Di antara rumah-rumah penduduk, kedua pohon itu bagaikan bidadari dan malaikat yang mengenakan pakaian putih yang diutus oleh Tuhan sebagai sepasang pengantin atau menjadi istri bagi para penyair dan pemimpi. Musim semi selalu cantik mempesona, tetapi di Libanon musim semi terasa lebih indah. Musim semi adalah saat bagi ruh para dewa berkelana ke bumi. Ketika ruh itu tiba di Lebanon, ia melayang-layang sambil mencari arwah para raja dan nabi-nabi yang terbang melayang di cakrawala. Ruh itu menyanyikan sajak-sajak abadi Sulaiman bersama dengan gemericik merdu anak sungai. Mereka mendendangkan kenangan kejayaan purba bersama pohon cedar Lebanon. Kota Beirut di musim semi lebih indah dari musim-musim lainnya, sebab kota itu telah terbebas dari lumpur-lumpur musim dingin dan debu-debu musim panas. Suasananya bagaikan kota yang diguyur hujan di hari pertama dan dikeringkan oleh panas di hari kedua, atau bagaikan seorang gadis cantik yang berenang di sungai kecil, kemudian duduk di tepiannya sambil mengeringkan tubuh di bawah kemilau sinar matahari. Pada suatu hari di bulan April yang menghembuskan aroma mempesona dan menghadiahkan senyuman indah itu, aku pergi mengunjungi rumah seorang teman yang tinggal di sebuah rumah terpencil, jauh dari kebisingan kota. Saat kami sedang berbincang-bincang, melukiskan harapan dan angan-angan, masuklah seorang lelaki yang tampak berwibawa, berusia sekitar 65 tahun. Pakaiannya yang indah dan paras muka yang berseri menunjukkan kewibawaan dan kemuliaannya. Aku berdiri untuk menghormatinya. Saat aku akan bersalaman dengannya, kawanku mendahului seraya berkata, "Beliau yang terhormat Faris Afandi Karami." Kemudian kawanku itu menyebutkan namaku disertai dengan kata-kata pujian. Orang itu menatapku sesaat, lalu dengan ujung jari-jari menyentuh dahinya yang tinggi, berhiaskan rambut putih bagaikan salju. Sepertinya ia berusaha mengembalikan ingatannya, sesuatu yang lama dan telah hilang. Kemudian ia tersenyum gembira sambil mendekatiku dan berkata, "Engkau adalah putra dari sahabatku yang sangat baik. Aku selalu menghabiskan musim semi untuk menemaninya. Sungguh menyenangkan bisa bertemu denganmu. Aku sangat rindu dan ingin bertemu dengan ayahmu yang tampaknya ada dalam dirimu." Aku terpukau oleh kata-katanya. Aku merasakan daya tarik yang misterius mendekatkanku kepadanya secara perlahan. Aku bagaikan seekor burung pipit yang dituntun menuju sangkar
ketika gemuruh badai mulai terdengar. Begitu kami duduk, ia mulai bercerita tentang persahabatannya dengan ayahku. Ia menceritakan kenangan masa muda yang dihabiskannya bersama ayahku. Ia menuturkan tentang tahun-tahun yang telah dilalui. Manusia saat memasuki usia senja akan selalu terkenang pada hari-hari mudanya, bagaikan seorang pengembara yang rindu untuk kembali ke negerinya. Lalu ia akan merangkai jalinan indah hikayat masa muda, bagaikan seorang penyair melantunkan sajak terbaiknya. Mereka hidup di sudut-sudut masa lalu yang berdebu, sementara masa kini berlalu begitu saja tanpa sudi menengok sedikit pun. Sedangkan masa depan tampak di hadapan mereka bagaikan anak panah yang meluncur di balik kabut dan pekatnya kuburan. Setelah berlalu 1 jam penuh kenangan, bagaikan bayang-bayang pepohonan di rerumputan, Faris Afandi Karami beranjak untuk pergi. Sebelum sempat aku mendekatinya untuk mengucapkan selamat tinggal, ia sudah meraih tanganku dengan tangan kanannya dan meletakkan tangan kirinya di pundakku sambil mengatakan, 20 tahun lamanya aku tidak bersua lagi dengan ayahmu. Aku berharap engkau dapat menggantikan orang tuamu untuk berkunjung ke tempatku. Aku menyetujui dan berjanji akan memenuhinya sebagai keharusan seorang anak terhadap sahabat ayahnya. Ketika Faris Afandi Karami meninggalkan rumah, aku meminta temanku untuk berkisah lebih banyak lagi mengenai dirinya. Dia berbicara dengan nada yang diselubungi oleh kepedihan. Aku tidak mengenal seorang pun di Beirut ini yang kekayaannya telah menjadikannya sebagai orang yang mempunyai sifat terpuji, dan sifat terpuji itu membuatnya menjadi seorang hartawan selain Faris Afandi Karami. Dia termasuk sebagian kecil manusia yang datang ke dunia ini dan meninggalkannya sebelum sempat meninggalkan kerugian pada diri makhluk lainnya. Tetapi orang-orang sebaik itu biasanya hidup sengsara dan terzalimi, sebab mereka tidak mengetahui cara yang dapat menyelamatkan diri mereka dari tipu daya dan kejahatan orang lain. Faris Afandi Karami memiliki anak gadis satu-satunya yang tinggal bersama di sebuah rumah megah di sudut kota. Sifat anak gadis itu mirip dengan ayahnya. Tidak ada gadis yang menandinginya dalam kehalusan budi bahasa dan kecantikan. Gadis sebaik dan secantik itu juga akan hidup menderita, sebab kekayaan yang dimiliki sang ayah akan membuatnya berada di tepi jurang yang amat gelap dan menakutkan. Kawanku mengucapkan kata-kata terakhir itu dengan raut kesedihan dan penyesalan membias di wajahnya. Kemudian ia menambahkan sedikit, Faris Afandi Karami adalah orang tua yang berhati mulia. Ia adalah orang yang berhati ikhlas di tengah orang-orang yang suka menjilat, yang menuntunnya bagi orang buta. Ia dikuasai oleh orang-orang tamak, sedangkan anak perempuannya hanyalah seorang gadis yang penuh bakti pada sang ayah karena kebesaran jiwa dan kewibawaannya. Ini adalah rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan seorang ayah dan putrinya. Rahasia tersingkap oleh seorang durjana yang rakus dan suka dipuji. Ia adalah seorang pendeta yang menyembunyikan kejahatannya di balik bayang-bayang Injil, sehingga dalam pandangan orang lain, kejahatannya adalah kebaikan. Dia adalah pemuka agama di negeri orang-orang yang taat beragama. Orang-orang mematuhi segala perintahnya. Semua tunduk bersujud kepadanya, bagaikan sekawan hewan ternak yang digiring ke hadapan tukang jagal. Pendeta ini mempunyai seorang keponakan laki-laki yang di dalam dirinya berkumpul watak buruk dan sifat jahat, bagaikan kalajengking dan ular yang berdiam di sisi gua dan di dalam kubangan air. Tidak lama lagi
Pasti akan segera tiba suatu hari di mana sang pendeta berdiri dengan jubahnya, menempatkan kemanakannya di sisi kanan dan putri Faris Afandi Karami di sebelah kiri. Lalu tangan yang berlumpur dosa itu akan mengangkat mahkota perkawinan di atas kepala mereka, mengikatkan rantai mantra-mantra dan jimat-jimat pada tubuh yang suci, merengkuh ruh yang mulia dengan genggaman hukum yang membinasakan, menempatkan siang ke dalam dada malam. Demikianlah yang dapat kukatakan kepadamu saat ini tentang Faris Afandi Karami dan putrinya. Jangan tanyai aku lebih dari itu, karena kenangan terhadap bencana akan mendekatkan bencana itu sendiri, seperti ketakutan akan kematian akan mendekatkan kita ajal. Kawanku mengalihkan wajahnya dengan memandang cakrawala dari jendela, seakan ia sudah berusaha mencari rahasia siang dan malam di antara laki-laki ufuk yang sangat tipis. Aku segera beranjak dari tempatku. Ketika berjabatan tangan hendak berpamitan, aku berbisik padanya, besok aku akan mengunjungi Faris Afandi Karami dengan tujuan memenuhi janjiku dan demi menghargai kenangan yang diwariskan oleh persahabatan yang terjalin antara beliau dengan ayahku. Pemuda itu menatapku sejenak, dan aku melihat perubahan di wajahnya dengan jelas. Seakan-akan penuturanku yang sedikit dan sederhana itu telah mengilhamkan pikiran baru kepadanya. Kemudian ia menatap kedua mataku dengan pandangan misterius. Ia menatapku dengan pandangan cinta, belas kasih dan kekhawatiran, bagai tatapan seorang nabi yang sedang menembus kedalaman jiwa yang tidak bisa diketahui oleh jiwa itu sendiri. Kemudian bibirnya sedikit bergetar, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku meninggalkannya, melangkah menuju pintu, namun tatapan keheranan itu terus mengikutiku, yang tidak dapat kupahami maksudnya, sampai jiwaku terbebas serta terbang ke alam ruh, di mana hati saling mengerti satu sama lainnya karena dipersatukan oleh perasaan, di mana jiwa-jiwa telah menjadi matang oleh sikap saling memahami.